Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang merupakan aparat Satuan Komando Kewilayahan kembali menorehkan tinta emas dalam pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Meski mereka tidak sehebat dan segagah waktu masih berada di satuan tempur, namun jiwa patriotisme yang dibalut oleh Sabta Marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI yang mengalir di dalam darahnya, tidak pernah luntur dan lekang oleh waktu, dimanapun mereka berada dan mengabdi. Seperti aksi heroik yang ditunjukkan oleh Sersan 2 Gunawan, anggota Babinsa Koramil 10 Sumpiyuh Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah. Aksi heroik yang dilakukan oleh Serda Gunawan ini terbilang sangat membanggakan. Karena dalam aksinya sang Babinsa tersebut tidak hanya berhasil menangkap salah satu pelaku pencurian mobil lintas provinsi yang sedang diburu oleh tim Jatanras Polda Jateng yang bersembunyi selama 1,5 jam di Sungai Angin Kelurahan Sumpiyuh Banyumas pada Jumat 3 Februari 2023. Namun, ia juga berhasil meredam emosi ratusan warga yang berada di TKP, sehingga pelaku curanmor tersebut selamat dari amukan massa yang begitu geram dengan ulah para pelaku curanmor yang semakin marak terjadi, bahkan mereka dalam aksinya tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Menurut keterangan Serda Gunawan yang kami lansir dari berbagai sumber, saat itu dirinya tengah bertugas mendampingi dan Ramil melaksanakan pelatihan PBB SMK Muhammadiyah Sumpiyuh di taman kota setempat. Saat kegiatan latihan tersebut sedang berjalan, kurang lebih sekitar pukul 9.30 WIB, ia mendapat telepon dari warga yang memberitahu bahwa di wilayah binaannya sedang terjadi penangkapan perampok yang diduga berjumlah 3 orang, 2 diantaranya sudah tertangkap, sedangkan 1 pelaku lainnya kabur. Itu saya sedang melaksanakan kegiatan Komsos bersama dan tampil saya, yaitu pelatihan PBB SMK Muhammadiyah Sumpiyuh, tepatnya di Taman Kota Sumpiyuh. Nah, setelah saat berjalannya latihan PBB, kurang lebih pukul 9.30 warga menelpon saya dan memberitahu bahwa di wilayah binaan saya sedang terjadi penangkapan seorang perampok yang diduga 3 orang dan salah satunya kabur dan 2-nya sudah tertangkap duluan. Mengetahui hal itu, ia pun meminta izin kepada Dan Ramil untuk turut serta bergabung melakukan operasi pengejaran terhadap pelaku curanmor tersebut. Setelah mendapatkan izin dari sang komandan, ia pun segera bergegas menuju ke lokasi kejadian. Setelah saya menerima telepon dari warga, saya melaporkan kepada Pak Dan Ramil, yaitu Kapten Agung Sucipto. Saya melaporkan kepada Dan Ramil bahwa di wilayah binaan saya sedang terjadi penangkapan para perampok, dan akhirnya saya diizinkan untuk meluncur ke TKP. Saat tiba di TKP, Serda Gunawan langsung bertemu dengan warga dan Kanit Intel Sumpiyuh. Mengetahui bahwa pelaku curanmor tersebut kabur ke sawah, maka Serda Gunawan bersama Kanit Intel langsung melakukan penyisiran ke sawah. Namun ternyata dalam penyisiran tersebut mereka tidak menemukan pelaku curanmor tersebut. Setelah saya nyampe TKP, saya langsung bertemu dengan warga dan ketemu dengan Kanit Intel Sumpiyuh, yaitu Mas Imam. Langsung saya katanya yang satu sudah kabur ke sawah. Saya sama Pak Imam langsung mengejarnya ke sawah, menyisir di sawah, dan tidak ditemukan di sawah. Saya kembali lagi ke desa. Akhirnya Serda Gunawan bersama tim dari Polsek kembali ke kelurahan untuk menyusun strategi agar bisa menangkap pelaku. Saat mereka tengah berada di kelurahan, tiba-tiba ada warga yang melapor jika pelaku sudah tertangkap di Desa Selandaka, yakni desa yang berbatasan dengan Kelurahan Sumpiyuh. Dan setelah lagi kembali ke desa, saya langsung bersama warga menyisir lagi tapi tidak ketemu. Terus ada informasi bahwa pelaku tertangkap di Selandaka, yaitu di desa sebelah. Mendengar hal itu, maka Serda Gunawan bersama tim dari Polsek mendatangi lokasi untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Namun saat tiba di lokasi ternyata pelaku belum tertangkap. Akhirnya mereka kembali lagi ke wilayah Grumbul Karet, tempat di mana mobil para pelaku terperosok. Saya pun beserta warga sama Polsek Sumpiyuh ke desa sebelah untuk mencari informasi tersebut. Ternyata tidak tertangkap. Akhirnya kita kembali lagi ke wilayah Grumbul Karet, yaitu Kelurahan Sumpiyuh, tepatnya di tikungan yang mobil terperosok di got. Menurut Serda Gunawan, sebenarnya proses pencarian akan dihentikan karena mereka sudah menyisir 2 lokasi, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Namun sebagian besar warga setempat meminta agar pelaku bisa ditangkap saat itu juga, sehingga mereka bisa tidur dengan tenang. Warga menyampaikan, Pak, kalau yang satu nggak tertangkap, kita nggak bisa tidur tenang, Pak. Nah, akhirnya
Ya kita, ya ayo susul bareng-bareng daripada ngora terketok, suruh orangnya nyaku. Kita sama-sama nyusuri. Nah, saya ditunjukkan pakai tempat busuknya nang kene gitu, tibane nang kene. Demi memberikan rasa aman kepada masyarakat, akhirnya Serda Gunawan bersama tim dari Polsek Sumbiyuh kembali mencoba melakukan penyisiran bersama warga. Menurut Serda Gunawan, saat itu ada salah satu warga yang meyakini bahwa salah satu pelaku masuk ke Sungai Angin dan belum keluar dari air sejak penyisiran pertama kali dilakukan, sehingga mereka mencoba untuk melakukan penyisiran kembali di sungai tersebut. Saat tengah melakukan penyisiran, salah satu warga ada yang curiga dengan keberadaan karung yang biasa digunakan untuk menutup tanggul jebol. Kemudian salah satu warga mencoba melempar karung tersebut dengan menggunakan bambu, tetapi tidak mengenainya. Karena masih penasaran dengan keadaan karung yang mencurigakan itu, akhirnya warga mengambil bambu yang panjang untuk menjolok karung tersebut. Namun saat warga berusaha untuk menjolok karung tersebut, terasa seperti ada yang tersangkut. Nah, ada salah satu warga yang meyakinkan Pak Guru mentaskan kali. Nah, berarti kan antara itu kan masih sembunyi. Nah, saat duduk di atasnya bersama warga, terus warga salah satu melempar dengan bambu, tapi tidak kena. Terus ambillah bambu yang panjang, sobrok. Itu Gadet, Pak Gadet, lagi coba Pak Gadet sama orang sipil itu, Pak Timan namanya, Gadet Pak. Benar saja kecurigaan warga, ternyata pelaku ditemukan bersembunyi di bawah tumpukan karung dengan posisi duduk berpegangan ke karung. Mengetahui hal itu, warga pun kembali menusukkan bambu ke arah karung tersebut agar pelaku mau keluar dari persembunyiannya. Tusukan bambu tersebut rupanya mengenai bagian badan pelaku, sehingga ia pun mencoba kabur dengan cara berenang. Namun ternyata bagian sungai tersebut dangkal. Dibuka, karungnya itu kan karung gas tanggul, yang apabila tanggul sungai itu jebol kan ditangani dengan karung. Setelah karung kena banjir, terseret arus dan nyangkut di pohon-pohon di samping tebing sungai itu, di tebing sungai. Nyangkut di situ buat sembunyi ternyata dia sembunyi sambil duduk pegangan begini. Nah, ditusuklah pakai bambu lagi, bambunya untungnya nggak runcing, tumpul kena sininya langsung dia berenang. Dia mau berenang tapi dikiranya dalam, ternyata dangkal yang di dalam sebelah utara. Melihat pelaku yang menceburkan dirinya ke sungai untuk kabur, Serda Gunawan pun berinisiatif untuk turun mengamankan pelaku. Namun karena saat itu warga melempari pelaku dengan batu dan lemparan batu itu pun tak kunjung berhenti, ia pun mengurungkan niatnya. Tiba-tiba salah satu warga turun ke sungai berniat untuk menangkap pelaku. Melihat hal itu, Serda Gunawan pun seketika langsung ikut menceburkan diri ke sungai, mengantisipasi warga tersebut yang justru menjadi sasaran pelaku. Tak berselang lama pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap. Melihat sudah ada salah satu warga yang memukul pelaku, Serda Gunawan pun segera mengamankan pelaku dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku, yang pada akhirnya bisa berurusan dengan hukum. Salah satu pun warga udah ada yang memukul, nah, saya amankan, Pak jangan anarkis, jangan main hakim sendiri, karena udah ada hukum. Kita silakan aja pada yang berwajib, yaitu kepolisian. Dan saya amankan sambil terus memanggil orang polsek, Pak Imam, untuk membuka jalan agar kita bisa menaikkan, karena di situ tidak ada tanjakan. Serda Gunawan pun tak menyangka aksinya tersebut mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai kalangan, termasuk Danrem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Yuda Airlangga dan Kapolresta Banyumas Kombes Edi Surantasi-Tepu. Sebagai wujud apresiasi atas aksi heroik Serda Gunawan, Danrem 071 Wijaya Kusuma dan Kapolresta Banyumas memberi hadiah berupa 1 unit sepeda motor. Serda Gunawan pun mengaku tidak mengira bisa bertemu secara langsung dengan Danrem dan Kapolresta. Ia sangat berterima kasih atas apresiasi yang diwujudkan dalam bentuk hadiah sepeda motor untuk dirinya dan menyampaikan bahwa pemberian dari kedua pimpinan TNI maupun Polri wilayah setempat itu, akan ia gunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas. Saya tidak mengira bisa bertemu langsung dengan Pak Danrem dan Kapolresta. Saya ucapkan terima kasih, rewardnya akan saya gunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas, ucap Serda Gunawan.
Kolonel Infanteri Uda Airlangga selaku Danrem 071 Wijaya Kusuma mengungkapkan penangkapan pelaku tindak kriminal tersebut merupakan bentuk nyata sinergitas antara TNI dan Polri di lapangan. Selain itu, ia pun mengapresiasi tindakan Serda Gunawan yang mampu meredam emosi warga sehingga tidak terjadi aksi massa. Harapannya, ini menjadi teladan bagi Babinsa yang lain, juga bagi Babin Kamtibmas di lapangan. Serda Gunawan membantu kepolisian mencegah terjadinya main hakim sendiri, jelas Danrem. Sementara itu, Kapolresta Banyumas Kombes Edi Suranta Sitepu turut memberikan apresiasi kepada Serda Gunawan yang telah membantu tugas kepolisian. Ini merupakan suatu keberhasilan, terima kasih bantuannya. Tadi saya laporan Kapolda, mengapresiasi juga pemberian penghargaan ini. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pimpinan karena telah bekerja melebihi tugas rutinnya, ujar Kapolresta Banyumas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tindakan terpuji serta rasa kepedulian yang telah ditunjukkan oleh Serda Gunawan untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Karena sekecil apapun itu, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami. Karena masih banyak kisah-kisah heroik dan inspiratif lainnya yang akan kami sajikan di kesempatan berikutnya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi informasi. Salam Army Channel Indonesia.